Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan kembali, meneruskan pembahasan kita tentang perintah Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Sesuai dengan amanat agung Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 19, itu merupakan perintah yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Siapapun kita, profesi apapun kita harus mengerjakan amanat agung karena ini adalah perintah Tuhan. Saudara, kadang kita hanya melihat perintah itu sebagai sesuatu yang seolah-olah menjadi beban yang sulit untuk kita kerjakan. Sementara dasar kita melakukan perintah harus mengasihi Tuhan. Ya. Mungkin kita berpikir kenapa menyusahkan begitu. Kenapa Tuhan tidak bekerja sendiri dan Tuhan mempertobatkan orang-orang gitu saja sehingga tidak menyulitkan kita sebagai orang-orang percaya. Kan Tuhan penuh kuasa dan Tuhan punya kemampuan untuk bisa membuat orang bertobat. Kenapa harus melibatkan kita ya di dalam pemberitaan Injil? Nah, di sini saya mau katakan bahwa justru itulah Tuhan merindu supaya kita ikut bergerak dan Tuhan memang melibatkan kita supaya pemberitaan-pemberitaan Injil ini kita kerjakan dan kita sekaligus memahami ya, mempertajam, memperdalam pemahaman kita tentang isi dari pemberitaan itu sendiri, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita harus publish ya kepada setiap orang dimanapun dan kapanpun kita berada. Tapi memang rasa-rasanya masih juga ada ganjalan, mungkin kita merasa keberatan, walaupun harusnya tidak demikian. Tetapi saya senang ada satu ayat yang meneguhkan kembali supaya kita menjadikan pemberitaan Injil itu bukan hanya sebagai satu perintah yang membebani, tapi menjadi satu hal yang ya wajib dan harus. Maka tema renungan pagi ini adalah pemberitaan Injil adalah keharusan dan bukan pilihan. Yohanes pasal yang keempat ayat 34 sampai 35. Di situ kita melihat Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria dan melakukan percakapan yang cukup panjang lebar. Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada perempuan Samaria ini. Dan yang menarik saudara-saudara, di dalam percakapan-percakapan itu ya, di situ juga ada murid-murid Tuhan Yesus. Ya tentu ketika melihat ada perempuan Samaria bercakap-cakap dengan Yesus, itu bagi mereka suatu keanehan karena perempuan Samaria adalah dianggap perempuan yang kafir dan mereka tidak berhubungan dan tidak bersentuhan dengan orang-orang Samaria. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus justru bertemu dan terlibat pembicaraan panjang lebar dalam pemberitaan Injil itu. Ada satu kalimat menarik yang Tuhan Yesus katakan ya, ketika murid-muridnya datang dan berpikir perlu membawa makanan untuk Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu di dalam ayat 34. Luar biasa. Sehingga kalau kita bertanya, misalnya saya bertanya, pertanyaan-pertanyaan sederhana, ya cukup saudara menjawab, ya secara pribadi, ya. Pertanyaan itu adalah yang pertama begini: orang itu sebaiknya makan atau harus makan? Ya, kalau saudara sepakat dengan saya, jawabannya adalah orang itu harus makan. Lalu pertanyaan kedua, kalau padi yang sudah kita upayakan, kita punya sawah, lalu kita menanam padi, ya, lalu kemudian padi itu sudah menguning. Pertanyaannya, sebaiknya dipanen atau harus kita panen? Kalau saudara sepakat dengan saya, ya jawabannya adalah harus dipanen, ya, bukan sebaiknya, tetapi harus dipanen. Kalau saudara punya tanaman di kebun, saudara nanam durian, ya, saudara
begitu rajin membersihkan setiap rumput dan memberikan pupuk, sampai kemudian tuh pohonnya memunculkan buah dan berbuah durian yang cukup banyak. Maka juga sama pertanyaannya, buah durian itu ya sebaiknya kita panen atau seharusnya kita panen? Kalau saudara sepakat dengan saya, ya sama, seharusnya kita panen. Jadi kalau saudara lihat, melakukan kehendak Bapa itu bukan sebaiknya, tetapi seharusnya. Seperti orang yang makan itu bukan sebaiknya makan, tetapi seharusnya makan. Itu sebabnya tadi saya katakan, itu adalah kalimat yang menarik di dalam Yohanes pasal 4:34. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita kaitkan dengan perintah pemberitaan Injil, nah kalau ini adalah perintah Tuhan, maka ini adalah makanan kita seharusnya. Yesus telah memberi teladan kepada kita bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapa, ya, mengerjakannya, ya. Dan kita juga harus memiliki kerinduan yang sama, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Melakukan perintah Bapa itu adalah makanan rohani kita. Nah, saudara, jadi pemberitaan Injil itu suatu keharusan dan bukan suatu pilihan. Makanya di dalam ayat yang ke-35 di sana dikatakan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kalau kita melihat tanaman itu sudah menguning, padi itu sudah menguning, maka itu seharusnya kita yang menuainya. Jadi itu adalah tugas kita, tugas kita semuanya. Seperti kita perlu makan setiap hari, karena makan itu adalah satu keharusan. Demikian juga hal-hal rohani, makanan kita adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan perintah Tuhan itu yang penting, yang juga sangat penting dan kita tidak boleh abaikan adalah memberitakan Injil, menyelesaikan pekerjaannya, ya. Itu adalah amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada kita dan kita harus melakukannya. Mari kita sama-sama membangun semangat dalam diri kita untuk terus, ya, mengabarkan Injil kepada setiap orang. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menganugerahkan pengertian dan bijaksana untuk memahami isi firman, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.